Hari ini 30 Januari 2025. Kita balik bahas gold, teman-teman sekalian. Ada yang menarik nggak dari pembentukan di hari kemarin? Sebenarnya nggak banyak-banyak banget yang menarik, tapi ada hal bagus nih. Apa hal bagusnya? Dia bentuk base. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu, going up only. Dan ada sih pembentukan lambatnya di sini 1, 2 tapi habis itu naik lagi. 1 di sini drop lagi, naik lagi. 1 naik lagi. Kondisi sekarang ini lumayan banyak, teman-teman. Ketahannya benar-benar lumayan banyak. Tendensi bullish tentu, tapi lumayan banyak ketahannya. Artinya apa? Artinya ada base di sini. Ada base. Kita ngomongin previous daily high, previous daily low dulu aja biar gampang. So, previous daily high kemarin tuh di 2766. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan previous daily low kemarin itu di 2744.9, atau kita buletin 2745 lah ya, biar nggak repot. Ini adalah previous daily high dan previous daily low. Dan 2771 ini salah satu level yang belum di breakout juga ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, hari ini geraknya masih di dalam inner liquidity level kemarin. Dan sekarang harga di 2760. Is there any potential dia bakal makan ke 66? Ada, dan itu menjadi area sell yang cukup menarik juga, dimana itu nanti akan saya tunjukkan di H1. Dan sama sebenarnya seperti patokan saya, mungkin teman-teman yang nggak di grow count nggak tahu informasinya, tapi semalam saya bilang patokan saya sederhana, teman-teman. 2765 nya dia breakout, jadi bullish candlestick dan berhasil breakout 2765. Potensi dia buy continuation sampai ke 2770, 2780. Nanti kita perhatikan di time frame yang lebih rendah. Untuk sekarang kita masih tetap sama, tendensi still bullish. Kapan kita tahu tendensinya nggak bullish lagi? Nah, itu kan adalah pertanyaan yang bagus ya. Anggap kita take this level Fibonacci retracement, swing low to swing high, 618 di 2726, 79-nya di 2709. Kapan kita tahu dia sudah nggak tendensi bullish lagi? Waktu dia drop signifikan kayak gini. Ini drop lumayan signifikan karena ini harga dari 2759, 2760 drop sampai 2710-an. Berarti 400 pips, 400 sampai 450 pips dropnya. Untuk kita tahu sudah tidak lagi tendensi pada bullish. Gitu. Tapi untuk sekarang masih, teman-teman, going up and up only. Potensi dia ngeretest all time high itu jauh lebih besar dibanding dia drop signifikan. Ya. Dari penggambaran yang terjadi sekarang, potensi dia ngeretest untuk 90 ini all time high-nya dan nembus sampai 2800 lebih besar dibandingkan dia harus drop kembali. Itu yang paling penting. Now, kita ngomongin Oanda, saya balik ke H4, kita ngomonginnya di naked chart. Secara naked chart, kalau teman-teman perhatikan, ya, di naked chart ini tentu ada penggambaran yang menarik. Satu, bullish momentum. Kedua, ada candle rejection. Dia up, ini reject. 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Artinya apa? 16 jam, teman-teman. Ini mulai dari jam 1 pagi sampai jam 13, jam 1 siang. Dia ketahan, dan candlestick selanjutnya ketika jam 5 mengalami penurunan. Artinya apa? Di sini mulai ada yang nahan. Ada penguatan seller yang sama lah seperti ini. Teman-teman perhatikan. Ketika dia up, ketahan, dia drop. Teman-teman perhatikan kapan kita tahu dia berhasil strong bullish? Ketika candlesticknya. Candlestick ini hajar, di sweep habis. Nextnya memang ketahan, sama. Dan next candlenya apa yang terjadi? Bullish momentum, full body candlestick close. Ya, full body close. Literally full body close. Langsung hajar lagi terus menerus. Sama kondisi seperti yang kita akan pantau di hari ini. Apakah ini akan full body close? We never know. Tapi at least kita tahu ada beberapa level yang bisa dimanfaatkan untuk sell di XAUSD. Nah, kita ngomongin di H1, area tempat kita menjalankan tradingannya. Ini zona buy yang semalam, bukan semalam sih, kemarin saya sampaikan, dan semalam pun saya recall kembali di dalam grup. 4947. Ya, 4947. Tentu dia makan sampai 2745 yang tadi kita tahu. Masalah di sini sih lowest-nya sampai berapa? 2744.75, 0.8 lah. Jadi the same. Ini adalah buy saya dan ini juga buy saya, tapi karena saya tidak trade on FOMC, jadinya tidak saya patok, hanya berbagi outlook dalam grow count only. Sekarang ini kita nggak perlu perhatikan. Kenapa? Karena di sweep dan tentu ada perubahan yang di dalamnya. Ya, tentu ada perubahan. Yang perlu kita perhatikan apa? This level, area atasnya. 2765, 2763 ini adalah area sell saya kemarin yang saya abuse berkali-kali sampai capek. Yang awalnya dari sell scalping dan sell scalpingnya 3 kali berturut-turut. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ketiga-tiganya saya sell scalping semua. Itu sudah saya share juga. 2763, 2765. Tapi kalau soal tadi teman-teman perhatikan kan ada sampai 2766 ya. Yang saya bilang karena kan dia volatility sampai atas. Jadi
Untuk patokan sekarang the same, nggak ada perubahan. Sell scalping 6365. Kenapa sell scalping? Karena tadi teman-teman tahu tendensinya kan saya bilang bullish. Seandainya dia berhasil break, tentu dia akan going up really strong. Tentu dia akan going up really strong. Itu yang perlu teman-teman khawatirkan dibanding teman-teman berusaha untuk nge-hold sell. So, 6365 will be my sell scalping. Masih sama, nggak berubah 6365 ini. Patokannya sederhana, teman-teman trade on lower time frame only, berharap 5-10 pips that's actually enough untuk scalping. Dikasih di atasnya misalnya dapat 30-40 pips, itu sebagai bonusan. Sell high risk saya adalah sell yang tidak disentuh kemarin, 70-72 selama 70-nya tidak di breakout di H1, dan selanjutnya adalah 2774 sebenarnya ini. Harusnya 2774 karena saya pisahinnya lebih tinggi sedikit, jadi 2774, 2776. Selama 2774-nya tidak di breakout di H1. Simple. Lalu buy high risk-nya di mana? Karena ini sudah di sweep habis. Teman-teman kan perhatikan, this one ini di sweep habis, which is berarti ada liquidity sweep 1 2 3 4, ini sekali hajar. Kalau misalnya kita ganti jadi garis, nah levelnya itu sudah berubah. This one. Ini di 2751.494 sama 2753. Artinya, kalau misalnya saya harus nge-buy lagi, maka patokan saya adalah 2753, 2751. Selama 2753 yang nggak di breakout. Saya ngitung dari badinya aja. Ya. Jadi buy high risk pertama terdekat 2753, 2751. Buy high risk kedua 2743, 2741. Itu untuk dua zona buy high risk saya. Sedangkan sell ada 3, lumayan. Di sini sell scalping 6365. Kembali seperti biasa. Kalau misalnya it's just about scalping, trade on scalping only. 70, 72, as long as 70 nggak di breakout di H1. Lalu 73, 74, 76 selama 74-nya nggak di breakout di H1. Selebihnya gimana? Kalau misalnya dihajar, anggap teman-teman perhatikan di sini candlestick hajar sekali. Bullish, artinya kan nggak valid. Ini nggak valid, kita nggak bisa entry karena di break di lower time frame-nya tentu. 70, 72 yang nggak valid juga karena 70-nya pasti juga di break. Ini kan closingan H1-nya berarti di atas nih. Berapa closingannya? 2773 contohnya. Maka kita baru bisa makan yang 2774, dan selebihnya adalah tunggu di all time high. Karena satu-satunya area sell terbaik saat ini kalau kita mau manfaatkan, the best sell yang bisa dimanfaatkan hanya all time high 2788, 2790. Udah itu aja. Selebihnya nggak ada. Karena nggak ada bisa diambil kembali untuk kondisi trade dalam hal tersebut. Begitu ya. Jadi inilah patokannya, teman-teman bisa perhatikan untuk trade sekarang. Dan tendensi saya tetap bullish. Buy continuation tetap sama. If dia break 2765, go for buy continuation karena potensial dia akan lanjut ke 2770, 2772. Jadi let's see what will happen di market hari ini. Malam nanti akan ada news untuk GDP growth rate, dan menurut saya itu juga salah satu news yang cukup signifikan. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trade plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman Growcount, nothing to be worried about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup Growcount. Thank you banget teman-teman sekalian.